Sistem otomasi pengolahan air kotor, metode filtrasi dan pembersih filter, atau kita lebih kenal dengan backwash. Sumber air di desa tersebut, yaitu Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, mengalami pencemaran air berupa perubahan tingkat kekeruhan air, bau dan rasa yang tidak diinginkan. Hal tersebut diakibatkan oleh pembuangan air sisa cucian dan pembuangan sampah rumah tangga pada tepi aliran sungai. Ini dia. Nah, pada sungai ini terdapat pencemaran air. Ini adalah kondisi pada sungai tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut dirancang sebuah alat, yaitu sistem otomasi pengolahan air, metode filtrasi dan pembersih filter, atau kita kenal dengan istilah backwash. Nah, bertujuan untuk mengolah air sungai sebagai sumber air utama masyarakat sekitar pada musim kemarau dan dapat membersihkan media filter secara efektif dan efisien. Sistem alat ini dapat dioperasikan secara manual dan otomatis, serta dilengkapi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition, atau kita dengan istilah dengan SCADA. Nah, kontrolernya kita menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai microcontroller. Nah, pada kondisi air sungai ini sangat parah, itu terjadi pada musim kemarau. Nah, proses pengukuran air tersebut, bahwa air tersebut adalah keruh, yaitu menggunakan water turbidity sensor, yaitu SKU Sen 189. Nah, dilakukan pada pengukuran ini dilakukan sebelum dilakukan filtrasi dan sesudah dilakukan filtrasi. Nah, ini adalah desain untuk pengolahan air bersih. Nah, ini dia adalah tangki kotor, tangki air kotor, kemudian ini filter, ini dia sudah dibersihkan. Nah, untuk hasil bahwa air tersebut sudah layak, kita ditampilkan pada SCADA. Nah, dari permasalahan tersebut, bagaimana membuat sistem otomasi pengolahan air, metode filtrasi dan pembersih filter menggunakan Arduino Mega 2560 dan sistem Supervisory Control and Data Acquisition, atau kita dengan istilah SCADA, dengan pengoperasian manual dan otomatis. Yang kedua, yaitu bagaimana cara mengukur tingkat kekurangan air. Yang ketiga, berapa batas maksimum kemampuan sistem pengolahan air, metode filtrasi terhadap tingkat kekurangan air. Yang keempat, yaitu berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses pengolahan air, metode filtrasi. Yang kelima, yaitu berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses pembersihan filter. Yang keenam, itu berapa daya listrik yang dibutuhkan pada proses filtrasi dan pembersihan filter. Nah, ini adalah masalah yang terjadi pada alat, yaitu pembersih filter, pengolahan air bersih menjadi air kotor menjadi air bersih. Ini adalah ada 6 permasalahan. Nah, kita di sini sudah melakukan studi literasi, yaitu terhadap 16 alat, itu 16 jurnal. Ini dia 16 alat. Nah, dari ke-16 alat ini kita simpulkan bahwa memunculkan ide dalam alat tersebut tidak dilakukan adanya backwash, yaitu pembersihan air dengan otomatis. Dan kedua, itu tidak dimonitoring pada SCADA. Itu dia keunggulan dari alat ini. Apa sih itu sistem backwash? Nah, sebagian besar sistem air menggunakan filter untuk mengumpulkan, mengambil kembali, atau menyaring partikel dari influent. Jika pori-pori filter tersumbat, maka harus dibersihkan. Nah, salah satu cara membersihkan filter adalah dengan sistem backwash. Penyucian balik seperti membalik aliran dan meningkatkan laju aliran kembali melalui filter. Nah, ini dia adalah sistem backwash, yaitu membersihkan filter ini secara auto. Nah, pada penelitian sebelumnya ini, pada 16 penelitian ini, untuk pembersihan filter yaitu dilakukan secara COP, yaitu clean out flash, itu dengan cara manual. Pada alat ini dilakukan secara auto. Nah, ini dia cara kerjanya backwash dari
dari tangki hasil filtrasi tersebut dipompa kemudian untuk menekan kotoran filter seperti itu. Nah, otomasi itu pada alat itu bekerja secara otomatis. Nah, salah satu penemuan perkembangan teknologi dan menjadi pilihan untuk menciptakan sistem kerja yang cepat, efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, ini dia adalah pengertian dari otomasi. Nah, kemudian yang ketiga keunggulan dari alat ini yaitu menggunakan SCADA. SCADA adalah sistem kendali jarak jauh yang fungsi dasarnya adalah sistem yang memonitoring plan dan mengumpulkan data secara real time untuk keperluan pengendalian plan. Nah, ini adalah SCADA itu berfungsi untuk memonitoring apakah air itu sudah bersih, sudah jernih, dan apa yang sedang terjadi dilakukan pada proses pembersihan air tersebut. Nah, ini dia adalah material-material yang digunakan. MCB fuse power supply selector, emergency fuse button. Nah, ini adalah material elektrik yang digunakan. Nah, ini dia adalah diagram blok. Nah, incoming system ini masih menggunakan energi fosil yaitu grid PLN. Nah, pada incoming ini terdapat dua power yaitu 22 VAC dan 24 VDC. Nah, 220 VAC yaitu pengamannya menggunakan MCB. Nah, 224 VDC untuk menurunkan tegangan di DC yaitu menggunakan power supply, pengamannya ada fuse dan dilengkapi dengan modul DC to DC. Nah, di sini ada input, proses, dan output. Nah, input ini menggunakan emergency stop, push button, selector. Nah, prosesnya menggunakan Arduino Mega dan sistem SCADA. Outputnya menggunakan relay optocoupler, main relay, water pump, solenoid. Nah, ini dia outputnya. Nah, ini adalah desain pada alat pembersih air dengan dilengkapi dengan backwash. Ini adalah kerangkanya, adalah desain pembersihnya. Ini tangki before pembersihan. Nah, ini adalah after, ini adalah filter. Ini dia, ini adalah desain untuk filternya. Terdapat 5 komposisi. Yang paling pertama itu kapas filter, karbon aktif, batu siloid, pasir silika, batu koral. Ini dia. Nah, ini adalah pin ID. Yang pertama yaitu tangki penampungan bahan baku air. Ini adalah air kotor. Air kotor ini dipompa menggunakan water pump, kemudian masuk ke filter. Nah, setelah masuk ke filter dialirkan ke tangki penampungan hasil akhir. Ini dilakukan hanya 1 kali. Nah, dengan komposisi seperti ini maka hanya difiltrasi 1 kali air sudah bersih. Nah, kemudian yang kedua backwash. Backwash ini itu membersihkan filter. Nah, air ini itu dari tangki penampungan hasil filtrasi ini dipompa, kemudian untuk masuknya dari bawah ke atas, kemudian nah di sini air sudah kotor. Nah, jika air ini sudah kelihatan jernih maka akan auto off untuk water pump ini, karena tadi menggunakan sensornya menggunakan sensor itu. Nah, sensor itu diletakkan pada tangki before dan after, dan juga di pipa output dari backwash. Nah, ingat, dalam backwash tersebut harus tercapainya 4T. Yang pertama, turbulent, titration, temperatur, dan temp. Ini dia adalah syarat utama dalam dilakukan backwash, atau kita istilah dengan CIP, clean in place. Nah, ini adalah desain dari panelnya. Ini pintu panel. Yang kedua adalah bagian dalam panel. Nah, ini adalah desain dari single line, yaitu kelistrikannya. Nah, di sini terdapat 2 buffer. Yang pertama 22 VAC dan ini adalah
24 VDC. Nah, untuk solenoidnya kita menggunakan solenoidnya menggunakan tegangan DC. Nah, ini adalah desain pada SCADA. Yang pertama ini untuk pengoperasian. Nah, yang ini adalah sistem kerjanya. Nah, untuk sistem kerjanya nah nanti akan, jika pengoperasian ini akan berubah tanda, semisal pada saat kondisi off itu merah, kondisi on itu hijau. Nah, ini untuk hasil pengukuran kejernihan air. Nah, untuk pengoperasian ini kita menggunakan auto dan manual. Dan manual ini bisa digunakan, bisa juga dilakukan pada SCADA dan juga pada panel ini dia. Pada panel ini. Nah, fungsi manual di sini adalah jika pada proses auto itu terjadi kesalahan, maka untuk meminimalisir waktu kita menggunakan manual seperti itu. Nah, kemudian emergency stop ini adalah tombol emergency, itu jika terjadi kesalahan, dan juga di panel juga dilengkapi dengan emergency. Nah, ini dia filtrasi. Nah, filtrasi ini bisa diatur waktunya 2 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dan juga backwash seperti itu. Nah, dengan sistem alat ini kita dapat menyelesaikan pada permasalahan ini, itu di Desa Buniayu, Kecamatan Kemanjen, Kabupaten Banyumas. Ini dia pada sungai ini. Nah, pada kondisi ini ada sekarang seperti ini. Nah, kondisi sekarang ini sangat meresahkan kepada warga. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.